berdasarkan keterangan pers yang disampaikan oleh Bobi Aulia, bahwa mereka mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Medan serta seluruh partai-partai pendukung dan tim relawan yang telah mendukung pasangan nomor urut 2 ini hingga sampai kepada masa pencoblosan. Dan menurut pasangan nomor urut 2 ini, terpilihnya menjadi wali kota dan wakil wali kota Medan berdasarkan hitungan cepat. Ini adalah permulaan mulai bekerja atau mengabdi kepada masyarakat Kota Medan hingga nanti menunggu hasil real count yang diumumkan oleh KPU. Dan sampai saat ini di posko pemenangan ini masih ada beberapa tim pendukung yang masih stay atau tinggal di sini. Putri. Terima kasih atas laporan Anda. Kita juga akan mendengarkan bagaimana situasi di Kota Solo. Silakan Arga Dumadi. Ya, Putri Viola dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa tentu saja penghitungan pilkada di Surakarta atau Solo, Jawa Tengah ini terus berlangsung hingga malam ini. Dan saat ini saya berada di posko pemenangan pasangan nomor urut 1, yaitu Gibran Raka Buming Raka dan juga Teguh. Memang saat ini suasana sudah tidak terlalu ramai lagi, berbeda dengan suasana di sore hari tadi, mengingat bahwa sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi, pasangan nomor urut 1 ini sempat melakukan konferensi pers di lokasi saya mengabarkan saat ini, begitu pemirsa. Dan juga tadi menjelang malam hari, proses quick count itu berlangsung dan juga sempat ditampilkan di layar yang berada di sini tadi. Dan berdasarkan pantauan kami tadi menjelang malam hari, setidaknya sudah ada lebih dari 50% suara yang dihitung, yaitu sekitar 206.000 suara dari 418.000 suara daftar pemilih tetap di kota Surakarta ini, begitu pemirsa. Nah, untuk hasil sementara berdasarkan hasil quick count versi dari pasangan nomor urut 1 tadi dinyatakan bahwa setidaknya pasangan nomor urut 1 ini sudah mengantongi 84% suara gitu. Dan juga tadi ketika konferensi pers dilangsungkan, Gibran Raka Buming Raka juga sempat mengemukakan kepada awak media bahwa tidak akan ada selebrasi, mengingat saat ini situasi pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Untuk di TPS 22 yang berada di Manahan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah sendiri, yang merupakan TPS dari Gibran, ini dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 dengan suara 171 suara. Demikian dari Solo, Jawa Tengah, kembali ke Jakarta. Terima kasih. Tadi rekan-rekan kami sudah melaporkan dari pos pemenangan ada di Kota Medan dan juga Kota Solo, pos pemenangan dari Bobi Nasution dan juga Gibran Raka Buming Raka. Langsung saja kita akan dengarkan tanggapan dari Pak Jazuli Juwaini. Pak Jazuli sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Bisa mendengar. Baik, Pak. Saya terdengar. Baik, alhamdulillah Pak, sudah terdengar, sudah baik rupanya komunikasi. Pak Jazuli, tadi kita sudah dengarkan laporan rekan-rekan kami di sana di Medan. Ini calon yang didukung oleh PKS ternyata hasil quick count, Pak, ya. Sementara hingga saat ini rasanya suaranya masih kalah unggul dibandingkan dengan hasil quick count ataupun angka yang didapatkan oleh Mas Bobi dan pasangan, Pak. Ada komentar mengenai hal ini, Pak? Yang pertama, izinkan kami keluarga besar PKS mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen bangsa. Jaga sampai penetapan pemenang kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum. Pilkada itu masih akan berlangsung terus sampai akhirnya keputusan final KPU yang diteruskan dengan pelantikan oleh pemerintah terhadap mereka yang dinyatakan sebagai kepala daerah terpilih. Nah, oleh sebab itu, teruskan kewaspadaan seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Yang pertama, ya, ada dua tantangan yang ke depan harus dihadapi. Pertama, penyebaran COVID. Ya, penyebaran COVID itu akan terus terjadi dan harus dikendalikan sampai batas tertentu
Sementara itu penghitungan suara di TPS 22 Kelurahan Manahan di Kota Surakarta, Jawa Tengah yang juga merupakan TPS tempat Gibran Raka Buming Raka mencoblos selesai dilakukan. Dari 314 terdaftar pemilih tetap yang tercatat di TPS 22, ada 208 suara yang masuk pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Pasangan nomor urut 1 Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa unggul dengan 171 suara, sedangkan pasangan nomor urut 2 Bagio Wahyono dan FX Suparjo memperoleh 24 suara dan total suara tidak sah sebesar 13 suara. Di Depok, Jawa Barat, pasangan Muhammad Idris Imam Budi Hartono optimis bisa memenangi kontestasi pilkada. Dari hasil sementara hitung cepat, pasangan ini unggul dari Supriyatna dan Afifa Alia. Muhammad Idris merupakan petahana wali kota Depok yang bersaing dengan wakilnya saat ini. Di Tangerang Selatan, Banten, pasangan Benyamin Daphni Pilar Saga Ihsan unggul dalam penghitungan sementara pilkada. Posko pemenangan Ben Pilar di Serpong Utara, Tangerang Selatan pun mulai diramaikan para pendukung pada Rabu sore. Menurut rencana, keterangan pers atas hasil hitung cepat pilkada akan disampaikan pasangan calon pukul 5 sore nanti. Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan bertarung dalam pilkada Tangerang Selatan diusung Partai Golkar dan 3 partai politik lainnya. Kalau bisa enak tidur, bisa enak makan. Sebelumnya, Komisioner KPU menyampaikan hasil pantauan pemungutan suara di wilayah Tangerang Selatan sejak Rabu pagi. Rombongan Komisioner KPU memantau ke sejumlah TPS yang berada di Tangerang Selatan. KPU menyebut di wilayah ini pemungutan suara berjalan lancar tanpa adanya kendala berarti. Protokol kesehatan dilakukan secara maksimal. Logistik pun sudah seluruhnya tersalurkan. Ketua KPU Arief Budiman memperkirakan tingkat partisipasi pemilih di Tangerang Selatan mencapai 70%. Untuk mengetahui kondisi terkini pelaksanaan pilkada di Solo, Tangerang Selatan, dan Depok, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV yang sudah ada di sana. Di Solo, Jawa Tengah, ada Reda Pulpi, dan nantinya juga kita akan pantau titik lainnya. Saya ke Reda terlebih dahulu. Seperti apa, Reda, pelaksanaan pilkada di Solo? Bagaimana partisipasi warga saat ini? Ya, Friska, partisipasi warga di Kota Surakarta ini memang antusiasmenya cukup tinggi. Tadi mulai pukul 7 pagi di TPS 22 atau di TPS tempat di mana Gibran juga ikut mencoblos. Ini memang sedang pukul 7 pagi tadi warga sudah mulai berdatangan, dan tadi Gibran didampingi dengan istri dan juga adiknya datang sekitar pukul 8:30 pagi untuk melakukan pencoblosan. Pencoblosan meskipun Gibran merupakan calon wali kota Surakarta, namun juga tetap harus menaati protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga mengecek suhu tubuh. Nah, tadi Gibran juga sempat berpesan dan juga berharap agar pilkada 2020 yang dilaksanakan di pandemi COVID-19 ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, Friska dan saudara, tadi penghitungan suara di TPS 22 Kelurahan Manahan Kota Surakarta sudah selesai. Gibran unggul dengan 171 suara, sedangkan Bagio Suparjo dengan 24 suara. Nah, saat ini saya sedang berada di posko pemenangan Gibran Teguh, di mana nanti sekitar pukul 4:30 sore akan ada konferensi pers yang akan dilaksanakan oleh Teguh dan Gibran. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh, hasil hitung cepat yang berada di posko pemenangan Gibran Teguh ini per pukul 4 sore lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat, Gibran Teguh unggul dengan 83,44% dengan 171.097 suara, sedangkan Bagio dan Suparjo ini meraih 16,56% dengan 33.949 suara, dengan total suara tidak sah dan rusak ini sebanyak 28.099 suara. Ini tercatat total suara masuk dari 933 TPS dari 1.231 TPS yang ada di Kota Surakarta. Jadi kita masih menunggu hasil hitung cepat. Seperti apa hasil hitung cepat di rumah pemenangan atau posko pemenangan Gibran Teguh, dan juga sekitar pukul 4:30 sore nanti akan ada
konferensi pers yang pastinya dengan menerapkan protokol kesehatan. Friska. Kita tunggu konferensi pers sore nanti terkait hasil sementara Pilkada serentak di Solo. Berikutnya bagaimana di Tangerang Selatan, kita temui Tifal Solesa. Tifal, Anda saat ini berada di posko pemenangan Benyamin Daphni Pilar Saga Ihsan. Sudah adakah keterangan atau bahkan klaim kemenangan sementara dari hasil yang sudah ada, hasil hitung cepat? Ini masih kami tunggu juga dari pihak tim sukses ataupun juga dari pasangan calon nomor urut 3 dari pemilihan wali kota. Bobi Nasution telah memberikan hak suaranya di TPS 22 Asam Kumbang, Medan bersama sang istri yakni Putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu. Hingga berita ini diturunkan, Bobi Aulia unggul dalam pilkada versi Quick Count Carta Politika Indonesia dengan perolehan sekitar 55%. Sementara itu, calon wali kota Makassar nomor urut 1 Muhammad Ramdan Pomanto yang berpasangan dengan Fatmawati juga mencuri perhatian karena pilkada 2018 pernah maju tetapi didiskualifikasi. Akhirnya waktu itu hanya ada calon tunggal dan pilkada Makassar berakhir dengan dimenangkan kota kosong. Dani Pomanto, sapaan akrabnya didampingi istri Indra Yusuf Ismail menggunakan hak pilihnya di TPS 1, Kelurahan Marijaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Makassar. Dan pemirsa, hingga kini proses penghitungan suara masih berlangsung dan di Surakarta untuk sementara paslon nomor urut 01 Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa masih unggul. Informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan Naufal Nurosa langsung dari Surakarta, Jawa Tengah. Naufal, hingga kini berapa perolehan suara yang sudah terdata dari pantauan Anda di sana? Ya, selamat sore Iqbal dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan sore ini pukul 16:15 untuk perolehan suara dari paslon nomor 01 calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta yaitu Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa sudah melebihi dari 80%. Saya akan tunjukkan datanya secara lengkap yang sudah terpasang atau yang sudah terpampang di layar besar yang ada di sini. Bisa kita lihat bahwa sampai dengan pukul 16:15 saat ini untuk pasangan Gibran dan Teguh sudah meraih 171.610 suara atau sebesar 80. 3,46%. Sementara untuk dan juga awak media yang ada untuk memberikan konferensi pers termasuk yang adakah? Ya, sudah ada imbauan dari wali kota mohon maaf atas sedikit kendala peroleh 83,46%. Sementara untuk saya saat ini sudah bersama dengan Direktur Eksekutif
Carta Politika Yunarto Wijaya. Hitung cepat saya tahu sekarang perolehan kita akan cari tahu bagaimana hasil terakhirnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami.